Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. So guys, today we will agenda about in a meeting ya, and Laiz, there is Pak Laiz will give you material about ikutan skala prioritas. For Pak Laiz, silakan. Pak Laiz. This better help me for step. Wih sih, bentar. Itu login. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan selalu kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, ya pada kesempatan kali ini saya ke bagian sharing session ya, yang insya Allah akan membawakan topik atau membahas topik tentang menentukan skala prioritas. Oke, sebelum kita mulai ke materinya atau topiknya, supaya kita lebih fokus di pagi hari ini dan dalam kondisi puasa ya, saya akan repeat ice breakingnya Mr. Dimas yang kemarin. Karena mungkin teman-teman masih bertanya-tanya dan mencari tahu ice breakingnya itu kayak gimana. Jadi sebetulnya itu simple ya. Syarat atau requirement-nya itu fokus. Dan indikatornya itu yang pertama saya pakai jempol, telunjuk, dan jari tengah aja ya. Ini kuku, yang ini kaki, kalau yang ini kakak. Ya, ini kuku, yang ini kaki, kalau yang ini kakak. Oke. Ini kuku. Yang ini kaki. Kalau yang ini oke. Ini kuku. Yang ini kaki. Kalau yang ini kakak. Kalau yang ini kakak. Ayo. Oke. Jadi fokusnya itu kepada ucapan saya ya. Jangan ke-trigger sama peragaan atau jarinya. Kayak gitu. Sekali lagi ya, ini jangan dijawab bareng-bareng, tapi saya tunjuk satu-satu mungkin ya. Ini apa, Mr. Dimas? Kaki. Salah. Oke. Sekali lagi ya. Ini kuku, yang ini kaki, kalau yang ini kakak. Ini apa, Mr. Dimas? Kuku. Oke. Yang ini? Kaki. Kalau yang ini? Kakak. Kalau yang ini? Kakak. Oke. Yang ini apa, Mr. Rangga? Yang ini apa? Kaki. Oke. Kalau yang ini, Ustaz Rapip? Kaki. Kakak ya. Ya, kalau yang ini kakak. Oke, mungkin sebenarnya seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasannya, itu menentukan skala prioritas menggunakan matriks Eisenhower. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, trigger question. Ada dua ya. Yang pertama, saya mungkin bisa tanya ke Mr. Akbar. Nah, bayangkan Mr. Akbar dapat uang 10 juta
tetapi hanya boleh digunakan untuk 3 hal saja. Nah, apa yang akan Mr. Akbar pilih dan mengapa? Pertama, Tiga hal ya, 3 hal. Mm-mm. Saving money, nabung ya. Oke. Lebaran. Orang tua. Oke, orang tua boleh. Yang terakhir? Saving money untuk kebutuhan mendadak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siapa ya? Mr. Taryana deh. Nah, ini case-nya Mr. Taryani ini mau wawancara kerja. Terus di tengah jalan mendapati ada anak kecil yang jatuh dari sepeda dan menangis. Ini waktunya dibayangkan udah mepet ya. Apa yang Mr. Taryana lakukan? Saya akan prioritaskan diri saya sih. Itu anak orang. Karena itu anak orang. Oke. Berarti POV-nya terus ya, tidak menghiraukan anak kecilnya ya. Iya, karena ada orang mungkin ada orang juga. Oke teman-teman, jadi dari kedua pertanyaan ini sebetulnya kita dibuat untuk berpikir menentukan skala prioritas ya. Nah, di sisi lain ada juga melibatkan emosi atau empati kita, itu di pertanyaan kedua. Nah, kita bisa lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman semua di sini itu pasti ya, ada yang perannya lebih dari satu, ada yang sebagai ayah untuk anak-anaknya, ada yang sebagai suami untuk istrinya, juga ada yang menjadi guru sebagai pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian ada juga yang kuliah atau melanjutkan jenjang pendidikan dan bahkan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, pasti teman-teman semua di situ terkadang bingung ya, bingung terhadap tugas atau banyaknya tugas yang memang harus dikerjakan dan bingung bagaimana menentukan skala prioritas untuk tugas yang mana dulu yang perlu dikerjakan gitu. Nah, di sini ada satu metode untuk mempermudah kita semua dalam mengatur itu semua, teman-teman. Nah, jadi namanya itu matrix Eisenhower. Nah, di sini apa itu matrix Eisenhower? Nah, di sini dikatakan is a time management method. Jadi metode untuk manajemen waktu ya. That help us prioritize tasks based on urgency and important. Jadi yang bisa membantu kita untuk mengatur prioritas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Nah, kita lanjut. Nah, di matrix Eisenhower ini dia ada 2 indikator. Yang pertama urgent, yang kedua important. Nah, yang urgent itu sama dengan atau artinya mendesak ya, important itu penting. Nah, di kita jadi buat sebuah tabel ya, matrix Eisenhower itu jadi sebuah tabel. Nah, rumusnya yang ungu itu urgent dan important. Nah, itu berarti artinya suatu hal yang memang harus dikerjakan hari itu dan sesegera mungkin. Itu penting dan mendesak. Kemudian ke kanan, rumusnya ke kanan, not urgent, important. Nah, ini tidak terlalu penting atau tidak terlalu mendesak, tapi penting gitu. Nah, ini bisa kita buat jadwal ya untuk menyelesaikan atau solusinya dari sebuah solusinya. Nah, kemudian ke bawah yang kuning, ada urgent tapi not important, mendesak tapi tidak penting. Nah, ini kita bisa delegasikan ya, delegasikan ke orang yang kita percaya. Kemudian not urgent dan not important. Nah, ini biasanya lebih cenderung ke hobi dan kebiasaan kita sih, yang kita tanpa sadar itu tidak penting tapi kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Di sini paham teman-teman semua?
Paham ya? Nah, kemudian ini untuk menguji pemahaman kita ada study case di sini. Nah, Bagus adalah seorang guru IT yang sibuk. Nah, hari ini ia harus menyelesaikan beberapa tugas penting, tetapi waktunya terbatas. Berikut adalah daftar tugasnya. Yang pertama, menghadiri seminar online tentang metode pengajaran inovatif yang bisa meningkatkan kualitas mengajarnya. Yang kedua, mempersiapkan materi ujian yang harus dikumpulkan besok pagi. Yang ketiga, menjawab pesan dari orang tua murid yang menanyakan perkembangan anak mereka. Dan yang keempat, menonton serial drama favoritnya yang baru saja merilis episode terbaru. Oke, teman-teman di sini bisa bantu saya mengelompokkan atau menyimpan task jobnya sesuai atau based on yang sudah di show dalam matrix Eisenhower ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan tunjuk siapa ya? Mr. Rehan. Yang poin ke-1, menghadiri seminar online tentang metode pengajaran inovatif. Nah, itu menurut antum termasuk ke dalam kolom yang mana? Menghadiri seminar. Kira-kira gimana? Not urgent sama di yang warna apa? Warna hijau. Oke, yang warna hijau. Nah, jadi benar ya. Menghadiri seminar online itu kita bisa jadwalkan. Nah, jadi tidak terlalu mendesak dan sebenarnya penting tapi tidak terlalu mendesak, jadi bisa kita jadwalkan. Kemudian yang kedua, Mr. Seno, mempersiapkan materi ujian yang harus dikumpulkan besok pagi. Itu ke dalam matriks apa? Urgent dan important. Oke, benar. Yang kedua itu dia mendesak dan penting ya, karena harus dikumpulkan besok pagi. Kemudian yang ketiga, Mr. Kokoh, menjawab pesan dari orang tua murid yang menanyakan perkembangan anak mereka. Menurut Mister? Di tabel yang mana kira-kira? Important. Oh, yang hijau. Alasannya kenapa? Ya, karena ketika orang tua itu menanyakan perkembangan anak mereka itu juga penting. Oke. Dijawab cuma mungkin bisa tidak harus. Oke, iya bisa juga di important but not urgent. Tapi di sini case-nya karena POV orang beda-beda ya. Jadi Anda lebih tepatkan di not important dan urgent. Karena apa? Bisa karena menjawab pesan orang tua murid yang menanyakan perkembangan anak mereka itu bisa kita delegasikan. Case-nya contoh kalau misalkan kita guru IT itu bisa kita delegasikan ke wali kelasnya untuk bisa jawab pertanyaannya kayak gitu ya. Dan kemudian yang keempat, menonton serial drama favoritnya. Sir Dimas. Oke, betul ya. Oke, nomor 4 itu masuk ke not urgent dan not important. Terus, oke teman-teman, demikian mungkin dari saya ya terkait menentukan skala prioritas menggunakan matriks Eisenhower. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna ya, khususnya kita yang mungkin banyak peran sekaligus ya. Oke, ditutup dengan sebuah quotes dari Idowu Koyenikan. The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. Jadi pikiran itu seperti otot. Jika kamu sering melatihnya, dia akan semakin kuat dan berkembang perkembangannya. Oke, terima kasih. Saya Laid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.